Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih atas dukungannya ya. Dan teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kita bisa bersilaturahmi. Amin. Oh ya, hari ini saya sedang berada di Freshmart. Saya akan masak bebek goreng. Nah, kebetulan saya cari bebeknya ini di Freshmart aja karena harganya murah dan lebih fresh. Harganya normalnya 48.000, sekarang lagi di diskon jadi 42.000. Murah kan? Semua sekarang tuh serba praktis, simple dan gampang banget. Nah, udah sampai rumah, saya langsung cuci bebeknya hingga bersih. Jangan lupa gunakan perasan jeruk nipis agar menghilangkan bau dari bebeknya ini. Bagi yang gak suka bebek, karena biasanya bebek itu baunya lebih tajam daripada bau ayam. Nah, kita kasih bumbu-bumbunya yaitu bawang putih, bawang merah, kemiri, laos, jahe, kunyit, terus ada daun salam, daun serai, sama daun jeruk. Tapi untuk daun-daunnya kita nggak haluskan, yang kita haluskan hanya bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, laos, dan kunyit. Kita blender atau kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, biasanya saya tidak menambahkan air, tapi saya menambahkan minyak goreng pada saat memblender. Bila sudah benar-benar halus, kita bisa panaskan wajan dan minyak, lalu kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi, tumis hingga harum. Sebenarnya bumbunya itu sama seperti kita menggoreng ayam atau ayam goreng kuning, itu sama banget kok. Kenapa saya memilih bebek? Karena bebek itu rasanya lebih gurih dibandingkan ayam. Dan kebetulan dari kemarin tuh ayam terus, jadi kepengen aja kalau misalkan kita masak bebek. Oh iya, bebeknya juga bisa dibikin seperti bebek cabai hijau, terus bebek balado, atau bebek goreng, bebek kremes juga bisa, tergantung selera kalian. Kalau saya biasanya untuk menumis bumbu biar sampai bumbunya keluar minyak. Karena kalau misalkan bumbunya belum benar-benar matang, terus kita masukkan air, terkadang suka bau bumbu mentah dan itu wanginya jadi berkurang. Jangan khawatir, kalau kita beli di Freshmart untuk bebeknya itu sudah langsung dipotong. Jadi enak, kita tinggal cuci bersih lalu kita masak. Oh iya, untuk potongan dagingnya pada saat mentah itu memang terlihat lebih besar-besar, tapi nanti kalau sudah dimasak dia agak sedikit menciut. Jadi wajar ya kalau misalkan kita nggak potong-potong lagi, karena kalau kita potong-potong lagi nanti jadinya malah kecil banget. Untuk takaran airnya itu tergantung dengan banyaknya bebek, bumbu. Jadi kita bisa atur sendiri seberapa banyak yang kita perlukan dalam menuangkan air. Biasanya saya masak dalam kuali dulu agar bumbunya merata. Lalu saya akan masukkan ke dalam presto agar dagingnya lebih cepat masak dan teksturnya lebih lembut. Sambil menunggu masakan yang sedang dimasak, biasanya saya selalu membersihkan dapur bekas saya memasak agar pada saat makanannya sudah matang, dapurnya pun langsung bersih. Sehabis ini saya akan memasak dua jenis masakan lagi, yaitu sayur bayam oseng telur
dan sambalnya buat teman makan bebeknya. Bagi pecinta kuliner yang biasanya suka makan bebek goreng, itu pasti tahu banget harga bebek goreng per potong di restoran atau di rumah makan yang khusus menjual bebek, yaitu antara sekitar 20 sampai 25 ribu. Nah, sedangkan barusan tadi saya beli itu harganya cuma 42 ribu. Itu dapat 8 sampai 9 potong yang berukuran besar. Jadi menurut saya lebih hemat banget kalau misalkan kita masak sendiri. Dan kita bisa bikin sambalnya atau takaran dari bumbunya itu sesuai dengan selera kita. Cara memasak bebek ini sebetulnya nggak beda jauh kok sama cara memasak ayam. Nah, kalau saya biasanya biar lebih empuk, saya menggunakan presto. Jadi untuk mempercepat waktu dari pemasakan bebeknya ini dan teksturnya yang lebih empuk, jadi lebih enak kalau menurut saya menggunakan presto. Untuk info teman-teman, kalau harga presto itu sekitar 200 sampai 500 ribu tergantung dari ukuran, mau yang 1 liter, 2 liter, atau 3 liter, dan 5 liter sampai 8 liter pun ada. Dan mereknya pun macam-macam. Nah, yang saya gunakan yaitu merek Maxim. Selagi kita memasak bebeknya, kita tumis dulu bayam dengan telur. Gampang, praktis, dan kalau saya karena kemarin-kemarin sudah masak sayur bening bayam, kayaknya bosan kalau harus dibening lagi. Jadi saya pilih untuk ditumis dengan telur. Rasanya nggak amis, tapi enak banget. Oh iya, buat info bagi ibu-ibu yang sedang menyusuin, sayur bayam dicampur dengan toge lalu di sayur bening itu akan menghasilkan banyak air susunya. Jadi bisa dicoba di rumah untuk sayur bayam dan toge. Kalau bisa togenya itu toge yang pendek-pendek yang biasa kita masak rawon. Untuk menambah cita rasa dari bayam, saya biasanya memasukkan lada, garam, dan sedikit penyedap rasa. Oh ya, bagi kalian yang nggak suka pakai penyedap rasa, bisa menggunakan kaldu jamur yang mereknya Totole. Saya udah ngebayangin makan bebek goreng dengan bayam panas ini dan sambelnya pakai nasi putih yang hangat. Aduh, itu enak banget. Cepet ya memasak bayamnya, sekarang sudah jadi dan siap dihidangkan. Nah, saya mau buat sambal yang kayak di pecel-pecel lele gitu. Saya goreng dulu tomatnya, cabenya, bawang putih, bawang merah, dan nanti kita perasin sama perasan jeruk limau. Kita goreng dulu tomat, cabai, bawang putih, bawang merah. Bila sudah matang baru kita haluskan. Dan nanti bisa ditambah dengan jeruk limau atau jeruk purut, airnya aja. Kalau kalian suka dengan terasi, bisa juga dimasukkan terasi. Pasti rasanya lebih nikmat.
Bila sudah matang semua, kita ulek dengan ulekan batu. Karena kalau pakai blender pasti rasanya berbeda dengan teksturnya yang lebih halus. Nah, kalau kayak gini kan lebih kasar ya. Terus sekarang bisa dimasukkan sama peresan jeruk limo atau jeruk purut. Wanginya pasti akan menambah aroma dari si sambal ini. Nah, sekarang siap dihidangkan deh. Waktu untuk jam makan siang, berarti harus berakhir pula video dari saya ini. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan tidak lupa juga saya memohon maaf apabila ada salah kata, tindakan, perilaku, dan bahasa saya yang kurang baik. Semoga dibukakan pintu maaf. Dan dukung saya terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat menikmati.